Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Magatalk, Spoken Words of Magapas. Oke nih, balik lagi bersama aku Naomi Amanda yang bakal temenin kalian dan bersama salah satu ketua Karang Taruna di Kota Semarang. Silakan memperkenalkan dirinya, Mas. Izin buka Iya. masker ya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ananta. Saya Ketua Karang Taruna Kota Semarang periode 2020-2025. Ini periode yang kedua. Mudah-mudahan bisa membawa organisasi Karang Taruna ke depan lebih baik dan tentu saja diminati oleh teman-teman remaja dan pemuda di Kota Semarang. Oke, ya. Saya manggilnya Mas, Pak, atau Kak nih. Mas. Oh ya, berarti Mas Ananta gitu. Ya. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Naomi apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke. Oke. Nah, kalau kesibukannya ini masih di Karang Taruna masih lagi ada kegiatan apa? Karang Taruna hari ini kita lagi ada event, itu adalah turnamen e-sport. Wah, Jadi lomba game sekota Semarang. Jadi antar kecamatan, nanti juaranya diambil 3 besar di kecamatan, kemudian dilombakan di tingkat kota Semarang. Dan dalam rangka untuk memperingati hari ulang tahun Kota Semarang. Gitu Naomi. oke. Oke, kita langsung aja ya Kak. Ini kan Ya. teman-teman banyak yang belum tahu nih, apa sih pengertian Karang Taruna? Oke, jadi Karang Taruna teman-teman pasti sering dengar lah ya di Semarang. Karang Taruna itu apa, gitu, organisasi apa. Jadi saya jelaskan lagi di sini bahwa Karang Taruna berasal dari kata karang. Karang itu adalah pekarangan, yang Taruna itu adalah pemuda. Jadi Karang Taruna ini rumah bagi pemuda di Kota Semarang, yang di dalamnya generasi muda ini bagaimana dididik menjadi seorang pemimpin, seorang leader, kemudian menjadi seorang wirausaha. Jadi ibarat bahwa Karang Taruna ini adalah laboratorium untuk mencetak pemuda, generasi muda menjadi pemimpin yang peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap keadaan sosial. Begitu. Oke, kalau tugasnya apa aja sih? Tugasnya, teman-teman Karang Taruna banyak sekali. Tentu yang pertama pengentasan masalah kesejahteraan sosial, terutama generasi muda. Bagaimana generasi muda ini itu harus kita bimbing, kita arahkan agar tidak terperosok ke hal-hal yang negatif. Itu tugasnya Karang Taruna. Kemudian yang kedua, membantu pemerintah setempat, pemerintah Kota Semarang khususnya, untuk pengentasan masalah kesejahteraan sosial apa? Seperti anak-anak telantar, kemudian lansia, kemudian kemiskinan dan lain sebagainya. Karang Taruna ikut turun di situ untuk bisa setidaknya membantu pemerintah Kota Semarang dalam menangani masalah kesejahteraan sosial yang ada di Kota Semarang. Tugasnya Karang Taruna seperti itu. Kemudian ada lagi bagaimana menanamkan jiwa cinta tanah air, nasionalisme, kebangsaan di Karang Taruna, agar Karang Taruna ini tidak terperosok, generasi muda ini tidak terperosok pada ideologi-ideologi kanan atau ideologi kiri di Kota Semarang. Dan teman-teman paham bahwa kita hidup di negara Pancasila yang begitu banyak multi etnis dan heterogen gitu ya masyarakatnya. Bagaimana kita saling menghormati, saling menghargai, gotong royong untuk membangun negara Indonesia. Kemudian mengembangkan ekonomi generasi muda melalui usaha ekonomi produktif. Di Karang Taruna saat ini kita ada namanya kata planner. Jadi Karang Taruna Entrepreneur. Bagaimana Karang Taruna Entrepreneur ini mewadahi teman-teman generasi muda yang punya usaha-usaha, baik itu UMKM di setiap kelurahan, setiap kecamatan, dan harapannya nanti kita ada visi one village one product, satu kelurahan satu produk dari teman-teman Karang Taruna yang harus didampingi, dikembangkan agar bisa bersaing di pasaran. Gitu. Oke. Nah, tadi kan kita sudah menyinggung sedikit soal program kerja nih, soal event. Nah, ada nggak sih Mas program kerja yang paling dinanti-nanti atau program kerja unggulan nih? Ya, kalau program kerja Karang Taruna itu seperti kegiatan rutin setiap tahun begitu, itu ada namanya ROKE. Apa itu, Rob? ROKE itu ada rekreasi, olahraga, kesenian, edukasi, plus kebangsaan dan kewirausahaan. Jadi di Karang Taruna itu lengkap. Jadi kegiatannya itu bervariasi, kemudian mengadakan kegiatan yang sesuai dengan minat generasi muda saat ini. Seperti sekarang ini ada
turnamen e-sport, karena teman-teman muda kan banyak yang suka game ya, agar mereka tuh tidak hanya nge-game tapi juga bagaimana kebiasaan game ini bisa jadi prestasi. Nah, itu. Jadi ada roke, ada kekerasan dan kebangsaan. Sampai saat ini kita laksanakan seperti itu. Jadi tidak, jadi mindset masyarakat generasi muda dulu itu memandang bahwa Karang Taruna ini itu organisasi apa namanya, sinoman yang bantu Pak Lurah, Bu Lurah, jadi panitia, cuci piring, selesai. Enggak, Karang Taruna sangat keren. Teman-teman bisa mendapatkan jaringan, bisa mendapatkan ilmu di situ. Kemudian apa karakter pembina dibangun. Nah, makanya sekarang Karang Taruna di Semarang itu sudah terbentuk semua di 177 kelurahan dan 16 kecamatan. Jadi kalau adik-adik Magapas itu belum gabung Karang Taruna, ya sudah saatnya masuk Karang Taruna. Tadi saya lihat juga tadi sedikit diskusi sama teman-teman, banyak yang belum masuk Karang Taruna. Tapi saya juga acukan jempol buat teman-teman yang saat ini aktif di OSIS, aktif di PK, MPK ya sekarang. Saya acukan jempol. Karena teman-teman punya nilai lebih daripada teman-teman yang lain yang hanya belajar, pulang, main, tapi teman-teman masih mau ikut organisasi. Itu keren. Tapi keren lagi kok ikut teman-teman ikut gabung Karang Taruna. Karena perannya teman-teman di lingkungan lebih luas, lebih banyak lagi. Apa yang teman-teman lakukan bisa bermanfaat buat lingkungan. Tidak hanya lingkungan sekolah saja, tapi lingkungan yang lebih masyarakat. Nah, sekarang nih, gimana caranya bergabung ke Karang Taruna? Gimana sih caranya? Oh ya, gabung Karang Taruna gampang. Tinggal teman-teman kontak saya atau datang ke kelurahan ingin masuk Karang Taruna, sampaikan ke Pak Lurah, sampaikan ketua Karang Taruna setempat, teman-teman pasti nanti langsung direkrut. Syaratnya apa? Syaratnya asal teman-teman mau berkegiatan aja, mau kumpul, mau berorganisasi. Tidak ada syarat-syarat, ada tes-tesnya, nggak ada. Yang penting teman-teman ber-KTP di situ, mau berkegiatan, mau berorganisasi, berkumpul, langsung masuk deh jadi anggota Karang Taruna. Gampang banget ya ternyata. Iya gampang, teman-teman tambah teman, tambah saudara, kan mungkin bisa dapat jodoh juga Karang Taruna. Dari jodoh bisa gabung Karang Taruna gitu. Nah, kalau Karang Taruna sendiri ini berpusat di kecamatan, kelurahan, apa di kota? Jadi Karang Taruna strukturnya ada dari kota ada, kemudian di kecamatan juga ada pengurusnya, di kelurahan juga ada pengurusnya. Jadi kita tadi saya sampaikan sudah terbentuk di 177 kelurahan, 16 kecamatan. Jadi kita di Kota Semarang sudah terbentuk semua. Mungkin teman-teman kalau mau kepoin Karang Taruna Kota Semarang itu bisa ketik di gitu ya, dicari di internet, ketik aja Karang Taruna Kota Semarang atau di IG-nya Karang Taruna itu Karang Taruna Kota Semarang. Jadi kegiatannya banyak sekali. Tidak hanya monoton olahraga, tapi bervariasi. Nah, bisa untuk mengisi waktu luang juga ya untuk para generasi muda saat ini. Iya, kan kita punya prinsip bahwa anak muda itu pantang tidak berbuat apa-apa. Kalau anak muda tidak berbuat apa-apa, ya percuma saja. Karena kan 2030-2045 ini kan Indonesia bonus demografi dan Indonesia masuk ke Indonesia Emas. Maka generasi mudanya hari ini itu harus benar-benar dipersiapkan. Baik secara SDM, baik secara leadershipnya, baik secara kemampuan lainnya, itu harus kita siapkan sejak. Nah, ini kan Mas kan sudah menjabat tadi kurang lebih 2 tahun ya, dan mungkin 2 periode. Oh, 2 periode. 1 periode 5 tahun. Oh, 1 periode 5 lama ya? tahun. Ya, lama. Berarti kurang 3 periode, benar? Jadi 2000 kurang 3 tahun ya. Kurang 3 tahun. Nah, itu ada nggak sih tantangan dalam menjabat sebagai ketua ini? Tantangan saya saat menjadi ketua Karang Taruna. Saya dulu perjalanannya dari ketua Karang Taruna kelurahan. Teman-teman, jadi tidak langsung jadi ketua Karang Taruna kota, jadi ketua Karang Taruna kelurahan itu sebuah kecelakaan. Karena saya dijemput Pak RW, diajak ke kelurahan, ternyata di sana pemilihan ketua Karang Taruna. Karena pada saat itu memang Karang Taruna bagi saya asing. Saya menganggap bahwa Karang Taruna nggak keren, nggak ada kegiatan, nggak lihat, tokohnya juga nggak terlihat. Gitu. Apa yang bisa dibanggakan? Kemudian saya mulai belajar dari bawah. Oh ternyata Karang Taruna ini keren. Karang Taruna ini kok misalnya digerakkan luar biasa. Bahwa mengangkat potensi-potensi generasi muda yang ada di wilayah masing-masing untuk dikumpulkan kekuatannya, dikumpulkan menjadi satu untuk bisa berjalan bersama, membangun wilayahnya. Akhirnya saya dalamin, saya gerakkan. Setelah menjadi ketua Karang Taruna kelurahan Badan Misor pada saat itu, saya naik menjadi ketua Karang Taruna Kecamatan Gajah Mungkur, kemudian baru menjadi ketua Karang Taruna Kota Semarang.
Kemudian semakin saya bersemangat untuk bisa membuat organisasi ini diminati dan dipandang, karena saya lihat keren kok, apa sih yang nggak keren gitu. Oh, pandangan orang ternyata belum tahu Karang Taruna. Sekarang teman-teman yang sudah tahu aktifnya luar biasa mereka. Kemudian sense of belonging, bangga terhadap organisasinya luar biasa, mereka sudah berseragam semua gitu. Dan tantangan pada awal itu Ananta jadi ketua Karang Taruna ya nggak keren lah gitu. Karang Taruna kok apa sih nggak keren gitu ya, kalah sama organisasi lainnya. Aku buktiin ternyata Karang Taruna ini baik ya. Kegiatannya itu pure menyentuh masyarakat, langsung menyentuh masyarakat, tidak hanya diskusi, tidak hanya seminar yang hanya berdialektika, berretorika, tapi benar-benar kita turun ke bawah ke masyarakat, memberikan bantuan pada yang membutuhkan. Itu yang saya suka. Jadi kita selain berorganisasi, kita juga bersosial. Kalau kata sahabat saya, bahwa di Karang Taruna juga investasi surga gitu. Ya, kita juga bisa berbuat baik pada semua orang. Pasti kan ini kan melewati suka dan duka ya, pasti ada yang dikorbankan. Saya waktu, gimana sih cara Mas Ananta untuk membagi waktu? Dulu mungkin waktu pertama ikut Karang Taruna kan masih pelajar, gimana cara membagi waktu biar tidak keteteran atau membagi prioritas? Ya, kok namanya buat organisasi itu, kita tuh diajarkan bagaimana kita bisa manajemen waktu. Jadi kok kita sudah komit ikut organisasi, ya sudah, itu berarti teman-teman harus bisa bagi waktu. Tidak ada namanya alasan teman-teman, wah saya lagi sibuk ini kayak lagi sibuk rapat, lagi sibuk kerja, atau sibuk pacaran dan lain sebagainya. Kalau teman-teman sudah komit masuk organisasi, itu namanya teman-teman dilatih manajemen waktu ya. Teman-teman harus bisa bagi waktu, harus komit. Apalagi sudah masuk pengurus, harus tahu job desk-nya. Seperti itu. Jadi suka duka ya tadi ya. Suka dukanya ya, suka ya saya tambah teman ya, tambah saudara, tambah jaringan. Jadi kalau saya masuk organisasi itu jangan pernah berpikir Anda dapat imbalan. Oh, masuk MPK, saya dapat apa sih di MPK? Saya masuk dapat apa sih di Karang Taruna? Enggak. Jadi saya masuk di Karang Taruna, apa yang saya bisa berikan yang terbaik buat organisasi, saya berikan yang terbaik sesuai dengan job desk saya. Nah, di situ saya. Nanti hasil yang baik itu pasti mengikuti. Karena saya sudah membuktikan. Ada berprestasi, menunjukkan yang terbaik, pasti banyak yang melihat Anda. Nah, kalau kok dukanya, dulu Karang Taruna itu nggak ada namanya anggaran dari pemerintah. Jadi mereka bergerak sendiri, gotong royong, ya, tumpuan, mengadakan kegiatan, kemudian bersama dengan pihak ketiga. Dulu begitu. Jadi dukanya ya susah juga nih. Mau Karang Taruna pasti kok ketua ya pasti ujung tombak pasti. Ketuanya juga pasti mengarahkan uang itu wajar. Kemudian dalam perjalanannya kita tunjukkan prestasi. Jadi Karang Taruna Kota Semarang tahun 2018 pernah menjadi juara Karang Taruna berprestasi tingkat Jawa Tengah. Jadi kita mengalahkan kabupaten kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah yang biasanya dimenangkan oleh kabupaten, karena Karang Taruna itu ada di desa. Biasa desa itu pasti mereka berprestasi karena ada dana desa dan lain sebagainya, disupport sama Pak Kadesnya dan lain sebagainya. Tapi ini Karang Taruna Kota Semarang memberikan hal yang lain ya, membuat Kota Semarang juara 1 waktu itu. Kemudian kita naik ke tingkat nasional, cuma tingkat nasional hanya masuk 10 besar, tidak bisa jadi juara 1. Nah, ini terus akan kita tingkatkan, kita bangkitkan lagi dengan mencari potensi-potensi Karang Taruna di tingkat kelurahan yang bisa kita ajukan untuk menjadi Karang Taruna berprestasi di tingkat Jawa Tengah. Karena polanya di tiap kelurahan pasti berbeda-beda. Mereka punya punya wajah, punya hobi, punya web yang berbeda-beda antara kelurahan satu dengan yang lainnya. Gitu, Naomi. Iya. Nah, gimana sih pandangan Mas Ananta sebagai ketua Karang Taruna mengenai Magapas ini? Ya, dari beberapa diskusi saya apresiasi dengan teman-teman dengan adanya Majelis Gabungan Pelajar Sekota Semarang, karena teman-teman ini ibarat sapu lidi, itu menjadi barisan yang kuat untuk menyelesaikan segala permasalahan, baik itu permasalahan di tingkat pelajar atau permasalahan di tingkat kota. Dan harapan saya bisa diteruskan eksistensinya dengan kegiatan-kegiatan yang mungkin baik dan positif untuk di kalangan pelajar.
Saya menyambut baik dan Karang Taruna Kota Semarang siap membackup penuh teman-teman Magapas. Gitu. Karena saya dulu OSIS juga, tapi belum ada nih Magapas. Gitu. Oh, iya. Saya dulu OSIS SMA 1 Semarang. Oh, SMA 1 Ya. nih. Mungkin buat teman-teman yang sekolahnya di SMA 1 bisa nih. Iya. Dan menurut Mas Ananta nih, seberapa penting sih generasi muda saat ini untuk mengikuti organisasi? Ya, menurut saya bahwa organisasi hal yang penting. Sudah saya rasakan dan sudah saya buktikan, dan teman-teman seangkatan saya buktikan. Antara teman-teman yang dulu mengikuti organisasi dan tidak itu kelihatan bedanya. Satu, ketika dia mendaftar kerja di wawancara, itu pasti lebih lancar dan lebih banyak diterima yang ikut organisasi. Kemudian rasa kepekaan terhadap sosialnya lebih tinggi yang berorganisasi, cara komunikasi, lobby, dan lain sebagainya. Maka organisasi ini sangat penting, soft skill buat teman-teman nanti ke depan, karena nggak didapatkan di bangku kuliah. Ya, jadi ilmu ini didapatkan dari lingkungan yang berubah, didapatkan di organisasi. Jadi teman-teman yang saat ini gabung di MPK atau gabung di organisasi lainnya, itu sangat luar biasa dan saya apresiasi. Dan terus kembangkan, karena juga sebagai pembentukan karakter teman-teman, nantinya pendewasaan teman-teman di organisasi. Wah, berarti menurut Mas Ananta sangat penting sekali nih ya. Oh, penting sekali, betul. Jadi Mbak Naomi cocok deh, pas jadi MPK. Terakhir nih Mas, apa sih pesan untuk generasi muda saat ini? Ya, buat teman-teman muda Kota Semarang saat ini, persiapkan diri Anda, tingkatkan SDM, ya karena di 2030 kita bonus demografi, 2045 Indonesia juga masuk ke Indonesia Emas, maka kita harus menjadi generasi muda yang siap untuk membangun bangsa dan negara. Intinya siapkan diri Anda sebaik-baiknya untuk menjadi generasi muda yang hebat. Nah, oke. Ini pertanyaan sudah selesai dan mungkin cukup sampai sini saja. Sebelumnya tepuk tangan nih buat Mas Ananta. Oke. Jangan lupa untuk follow Instagram Magapas di @magapas_official dan follow Instagramnya Karang Taruna Kota Semarang. Oke, jangan lupa follow ya teman-teman. Dan jangan lupa terus saksikan podcast Magatalk ini karena di akhir video kita akan membagikan giveaway yang menarik. Dan tentunya setiap episodenya akan mendatangkan narasumber-narasumber yang menarik. Oke. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kami, anak atau sebagai generasi penerus bangsa ini memang benar-benar harus dijalurkan supaya di kemudian hari bangsa ini, negara ini itu